Meskipun menjadi orang yang paling dicari di zamannya, Pablo Escobar suka dikelilingi kamera. Pablo menyewa fotografer untuk acaranya. Memiliki film dokumenter profesional yang diproduksi di luar negeri tentang eksploitasi dan harta bendanya. Dan anak buah serta kerabatnya tinggal dengan kamera video untuk memfilmkan semua yang mereka lakukan. Kemewahan yang mengelilingi mereka dan petualangan yang mereka bintangi. Setelah kematian Pablo Escobar, keluarganya mempublikasikan pilihan arsip pribadinya, ditujukan untuk penelitian dokumenter dan tujuan pendidikan. Subscribe dan follow akun kami saat kami menjelajahi beberapa video yang jarang terlihat ini, yang sebagian besar tetap tidak diketahui dan mungkin menawarkan wawasan baru. File pertama yang akan kita lihat adalah kaset yang menunjukkan keluarga Escobar di Envigado, ketika Escobar bisa dengan tenang mengendarai sepeda motor di jalanan Kolombia. Anda dapat melihat putranya Juan Pablo, yang berusia 1 tahun dalam pelukan ibunya, Maria Hanel. Dan saudara-saudara serta sepupunya dapat didengar di latar belakang. Pada tahun 1978 Pablo Escobar sudah memasuki bisnis, dan baru saja mulai menghasilkan banyak uang. Dia ditangkap karena membawa 19 pon kokain dengan teman-temannya saat itu. Escobar sudah menepati janji berani yang dia buat kepada teman-temannya. Dia akan mengakhiri hidupnya jika dia tidak memiliki $1 juta pada usia 30. Dalam video ini pada usia Pablo 29, terlihat santai dan ceria. Setelah mencapai janjinya, keluarga tampak bahagia sementara Pablo mengendarai sepeda motor bersama anaknya bahkan menangis. Tidak menyadari bahwa Escobar akan menjadi yang paling kuat gembong narkoba dalam sejarah. Pada 1980-an sepeda motor menjadi senjata perang di Kolombia. Escobar yang memberi anak buahnya sepeda terbaik pada zaman itu, mereka menggunakan senjata otomatis. Ini menghasilkan metode kriminal yang sangat efektif untuk misi yang harus mereka jalankan. Escobar merekrut pemuda Kolombia dari lingkungan yang paling kurang beruntung, mengumpulkan mereka, seperti yang terlihat pada kaset berikut, memberi masing-masing sepeda motor untuk melatih mereka. Tugas pembunuh bayaran atau penjaga adalah untuk mengeksekusi korban mereka dengan sukses, secepat mungkin dan kemudian melarikan diri dari pihak berwenang. Para pengawal di sisi lain, harus tetap dengan sepeda motor di dekat jendela Escobar, untuk melindunginya saat dia mengemudikan kendaraannya, atau dia diangkut dalam satu. Jika pria di atas motor bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri, harus melindungi bos, dia akan dipekerjakan oleh Escobar yang menawarinya sepeda motor yang kuat, senjata dan membayarnya banyak uang untuk menjadi pengawalnya. Dalam rekaman ini Escobar terlihat melatih anak buahnya di jalan setapak. Streaming dan mat kemungkinan di Husi dan Anapolis atau situs terdekat. Rekaman terkait lainnya menunjukkan anak buah Escobar bersiap untuk Kolombia. Balapan motor dengan Juan Pablo. Banyak peserta dalam acara ini adalah pembunuh bayaran Escobar, yang sedang melatih dan menguji seberapa cepat mereka bisa melewati jalanan dan melarikan diri dari pihak berwenang. Video berikutnya difilmkan oleh putra Escobar sekitar tahun 1990. Di salah satu lingkungan paling berbahaya di Medellin. Juan Pablo terlihat dikelilingi oleh pembunuh bayaran Escobar, yang juga pengawalnya, membantunya dengan motor balap yang mereka bangun sendiri. Seperti yang diceritakan Juan Pablo. Ini adalah arsip yang menarik, karena Juan Pablo tidak hanya mencatat sepeda motor, tetapi juga ditangkap dan diabadikan dalam video anak buah Escobar, yang pada saat itu paling dicari di Kolombia. Pembunuh bayaran seperti Penina dianggap pernah menjadi tangan kanan Pablo Escobar. Di antara orang-orangnya yang paling bisa diandalkan dan yang bertanggung jawab atas beberapa pembunuhan paling terkenal dalam sejarah kartel. Seperti ikut dalam pembunuhan Menteri Kehakiman, Lara Bonilla dan calon presiden, Luis Carlos Galan Giovanni Lopera. Salah satu pembunuh bayaran paling kuat di Escobar, dikenal sebagai pembunuh yang kejam dan efisien. Tampak tidak nyaman difilmkan dalam video. Sama seperti penjahat kurang dikenal lainnya dari kartel, yang juga muncul di film. Momen pribadi di mana mereka tampak santai dan tenang, dengan kendaraan mereka terparkir di luar kediaman, meskipun mereka adalah target utama pihak berwenang saat itu. Terlepas dari perang penuh melawan negara Kolombia, Escobar dan anak buahnya tidak tampak khawatir sama sekali. Dan sikap mereka tidak bisa lebih keras, yang memberikan banyak hal untuk dipikirkan. Yang benar-benar memiliki otoritas di Kolombia pada waktu itu. File berikutnya menunjukkan putra Juan Pablo Escobar, bersama dengan pacarnya dan kerabat lainnya, mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 1991. Ini adalah bukti bahwa pemerintah AS tidak kesulitan mengakui keluarga dan teman-teman Escobar. Dalam kaset, kita melihat Juan Pablo dengan pacarnya minum alkohol di Las Vegas.
berjudi di kasino, mengendarai limusin, dan bahkan menghadiri pertarungan legendaris antara Mike Tyson dan Donovan. Menurut Juan Pablo dalam sebuah wawancara, mereka tidak menemui masalah dengan otoritas AS, meskipun ayahnya sepenuhnya terlibat dalam perang dengan pemerintah Kolombia. Pada waktu itu Juan Pablo menyebutkan bahwa dalam perjalanan itu, mereka menghabiskan lebih dari $500.000 dalam waktu kurang dari 2 bulan sewa limusin, menjalani kehidupan yang baik dan bersenang-senang dengan gadisnya saat berada pada di saat yang sama. Ayahnya akan menyerah kepada pihak berwenang. Semua jurnalis, semua orang Kolombia mengharapkan momen ini. Dan hari ini akhirnya, jam 5:11 sore. Para jurnalis yang berada di dekat penjara keamanan tinggi Envigado, melihat sebuah helikopter tiba dari mana Pablo Escobar turun. Ketika jurnalis itu akhirnya bisa mewawancarainya.